Selamat malam, salam, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena ada kesempatan dan waktu untuk kita datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kita datang untuk mendoakan satu dengan yang lain melalui ibadah doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita dalam doa, saya mengajak kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 141, ke Masyrik ke Maghrib, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik ke Maghrib, ke tempat yang gelap masurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib. Tarik yang tersesat pulangkan ke Masyrik ke Maghrib. Ku pergi masurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Tak ku mau tanyakan manakah upahku, dekatkah jalanku atau jauh. Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan keluh. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi masurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Orang yang muda pun bangunlah bersegera, bawalah Injilnya Tuhanmu. Berikanlah hidupmu, kuatmu baginya. Pergilah kerjakan wajibmu. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi masurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Adalah domba lain patut ku carikan, Tuhanku hendak diselamatnya. Harus ku panggil dan bersegera himpunkan, dekatnya Tuhanku hampirlah. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi masurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami. Di dalam kami melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kami, beberapa hari yang sudah kami lalui, kami percaya Tuhan telah menyertai kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami masing-masing dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 300, Naungan Jiwaku, dan kita memberi persembahan kita pada malam hari untuk Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
berdua. Ajaib juru selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang ketiga, berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa tibalah waktunya kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami masing-masing. Dan kiranya setiap perkataan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, semua itu mengambil bagian di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami dan kami telah memberi persembahan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah sumber berkat, memberkati jemaat Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama yang berkata demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan, di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, saya menarik satu kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita adalah menghadapi masa yang sukar. Menghadapi masa yang sukar. Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan.
Sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Yesus memberi peringatan bahwa dikatakan pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Di dalam Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28, yang ditekankan di sana adalah ini berbicara tentang siksaan yang besar dan ada Mesias palsu. Itu sebabnya Yesus memperingatkan pada akhir zaman terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Yang mengerikan di sana adalah siksaan yang berat dan ada Mesias palsu. Mau tidak mau, saya dan saudara-saudara harus menghadapi semuanya. Pergumulan hidup harus terjadi. Tetapi semua tergantung dari sikap hidup kita. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan tetap kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 mengingatkan kita menghadapi masa-masa yang sukar itu. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Menghadapi masa-masa itu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan menghadapi masa-masa yang sukar. Yakobus pasal 5, ayatnya yang ke-16b sampai ayatnya yang ke-18. Saya simpulkan ayat ini. Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Mengapa kita berdoa? Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Menghadapi masa yang sukar, doa yang perlu kita lakukan. Bersyukur pada saat ini. Dalam situasi kita menghadapi COVID-19, jemaat Tuhan tetap setia mengikuti setiap kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini sebagai doa kita bersama, ini merupakan satu hal yang kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang sukar yang kita alami dan kita hadapi saat ini. Bagaimanakah kita melakukan itu? Kita harus yakin dan sungguh-sungguh bahwa dikatakan apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa. Dia sama seperti kita. Yang ia lakukan, ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Ya. Supaya dikatakan hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan lamanya. Berdoa membuat kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Mengapa? Karena yang menghubung kita dengan Tuhan adalah doa. Yang menghubung kita dengan Tuhan adalah doa kita. Kita terus berdoa dan jangan menyerah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya menghadapi masa yang sukar, kita perlu berdoa. Mengapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Yang kedua, hal yang perlu kita lakukan menghadapi masa-masa yang sukar,
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan kita ragu akan pertolongan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menghambat doa kita adalah ragu-ragu. Mengapa? Karena itu jangan pernah kita bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita ragu. Jangan kita pernah bimbang akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berkata demikian. Jangan pernah kita gentar. Jangan pernah kita putus asa dengan janji Allah. Sekali ia berjanji akan menolong kita, maka ia pasti akan menolong kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan malam hari ini? Sekali ia berjanji akan menolong kita, maka ia akan pasti menolong saya dan saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Yang ketiga, hal apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sukar? Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Ketenangan yang dimaksudkan di sini bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketenangan bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, ketika kita tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos persoalan dalam hidup ini. Masa yang sukar akan terus terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, itu akan membuat kekuatan kita menjadi lemah. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan kita tawar hati. Jangan kita menjadi lemah. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita harus maju terus. Jangan kita putus asa. Karena ada Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara-saudara. Bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, 1 tahun 2 bulan lamanya kita tidak bebas melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kita. Baik pekerjaan usaha kita, apalagi ibadah yang kita lakukan. Tetapi bagaimanapun kita menghadapi semuanya, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal apa yang kita lakukan di dalam kita menghadapi masa yang sukar ini? Hal apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, tetaplah tenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama pada malam hari ini.
Hamba percaya kiranya Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami terus memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan menyebut beberapa pokok doa yang perlu kita bawa di dalam doa. Pertama-tama kita terus berdoa untuk seluruh jemaat kita. Ya, kita berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Dalam setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kita kerjakan masing-masing. Demikian juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Dan mulai hari ini dan 1 minggu ini anak-anak kita menghadapi ujian akhir, khususnya tingkat SMA dan SMK. Dan kita serahkan mereka kepada Tuhan. Demikian juga kita berdoa, ada beberapa jemaat kita yang terus kita dukung di dalam doa kita yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Kita berdoa untuk Bapak Pendeta Rostam Balang, kemudian Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsi, Ibu Nuriah Daring, Bapak Balangganang, Ibu Saran Belawan, Bapak Baruk Sablon, Ibu Hipi Laeng, Bapak Kuliah Jalung, kemudian kita berdoa untuk Ibu Saban Lasung. Ini berasal dari Krayan berobat di Samarinda. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang tidak sempat saya sebut nama mereka persatu. Saya percaya jemaat Tuhan tahu dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia ini, berdoa untuk pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah masing-masing. Demikian juga kita berdoa untuk organisasi gereja kita, dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kemudian kita terus dukung di dalam doa kita bersama untuk kegiatan konferensi daerah kota Samarinda, khususnya yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni ini. Kemudian kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, baik yang ada di wilayah Kalimantan Timur, kemudian khususnya di daerah kota Samarinda ini. Kemudian yang terakhir kita terus dukung di dalam doa kita bersama untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat kita dan badan pengurus jemaat dan staf pengembalaan yang kita percaya Tuhan ikut campur tangan dalam program pelayanan kita di tempat ini. Ya, puji Tuhan, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bahan doa kita bersama-sama. Dan kalau ada bahan doa dari jemaat Tuhan, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Ya, kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah kami bersama-sama pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Di dalam mereka melaksanakan setiap kegiatan aktivitas, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Kau menyertai. Tuhan Kau memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami percaya Tuhan adalah Allah sumber berkat itu. Terus memberkati jemaat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama
untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan mereka, baik dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Hamba mohon kekuatan, hikmat dan kemampuan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak kami, supaya mereka mampu mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan Allah yang mengetahui setiap pribadi anak-anak kami, kekuatan, kemampuan Kau berikan kepada mereka, supaya mereka dapat mengikuti semua itu dengan baik. Dan Tuhan kami agungkan, muliakan di dalam kehidupan ini. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk program pelayanan di dalam jemaat kami. Berdoa untuk badan pengurus jemaat serta pengembalaan. Kami serahkan setiap pribadi kami kepada Tuhan. Urapi pakai kami semua dengan kekuatan kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Mu. Demikian juga kami datang dan berdoa bersama-sama. Kami terus mendukung dan memohon kepada Tuhan beberapa jemaat kami yang saat dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit. Hamba berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsi, Ibu Nuriah Daring, Bapak Balang Ganang, Ibu Saran Belawan, Bapak Baru Sablon, Ibu Ipilaeng, Bapak Kuleh Jalung, Ibu Saban Lasung. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sempat sebut nama mereka satu persatu. Hamba mohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala-gala penyakit. Tuhan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu terjadi. Pulihkan mereka, beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang saat ini bergumul dengan penyakit yang sedang mereka derita. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk konferensi daerah yang dilaksanakan, secara khusus daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Panitia dipercayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka mengkoordinir kegiatan ini. Biaya yang perlu kami butuhkan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya dapat terlaksana dengan baik. Karena kami percaya Tuhanlah yang bertakhta di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan, baik di wilayah Kalimantan Timur dan daerah Kota Samarinda secara khusus. Pakai urapi kami semua dengan kuasa Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi Gereja Gema Injil Indonesia dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya Tuhan Kau pakai urapi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan kiranya mereka bertanggung jawab dengan penuh sukacita melaksanakan tugas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhanlah Allah kami yang berkuasa, Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Pakai urapi pemimpin bangsa kami, mampukan mereka menjalankan roda kepemerintahan ini. Kami percaya Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemerintah. Kami sebagai warga negara Indonesia ada semangat baru menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Secara khusus kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, supaya kami ada kebebasan, keleluasa untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam penyembahan kami pada hari ini. Kami telah memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada malam ini.
Amin. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua.